感觉法力波动都变金蛇雷网的全部位置巧啊！又见面了呢，长你收下去，这货又来恶心人。女人，你应该问。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua King of Lust Cultivation episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-20. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Minggu kemarin, Huizuo telah berhasil menyelamatkan para murid Sekte Tiace dari serangan serangga pemakan jantung. Setelah semua itu, mereka pun bergegas pergi keluar dari gua tersebut. Sebagai rasa terima kasihnya, Nanlambing memberikan beberapa telur serangga pemakan jantung dan beberapa batu spiritual kepada Huizuo. Huizuo kembali menghampiri penyewa rumah di Istana Yinzhan. Sampai di sana, Huizuo langsung menyewa sebuah tempat tinggal tingkat dewa selama 1 bulan. Yang dilengkapi juga dengan ruang kultivasi, ruang tungku api, ruang latihan, dan ruang senjata. Setelah mengajak Nanggong Yuking untuk berkeliling di kediaman tingkat dewa itu, Nanggong Yuking kemudian berpamitan dengan Huizuo. Sebelum pergi jauh, Huizuo sempat berteriak mengatakan sebuah ajakan kepadanya untuk mandi bersama di kediaman tingkat dewa itu. Akan tetapi di waktu yang sama, seketika Huizuo dikejutkan oleh kedatangan Han Weiwei. Ia mengatakan kalau Huizuo adalah seorang pria mesum yang ingin bersenang-senang dengan Nanggong Yuking. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Huizuo mencoba menghindari gadis ini, tapi Han Weiwei yang sudah kesal segera menahannya. Karena bagaimanapun, Huizuo harus menyelesaikan pertarungan mereka sebelumnya. Hanya saja Huizuo sudah tidak mau lagi. Selain itu, untuk apa juga Han Weiwei terus membuat keributan dan selalu menantang dirinya bertarung. Huizuo yakin kalau dia pasti tidaklah memahami apa itu cinta dan kedamaian. Han Weiwei tidaklah menyerah. Ia mengancam akan berteriak sambil mengatakan kalau Huizuo telah melukainya. Akan tetapi Huizuo lah yang lebih dulu menggunakan caranya. Ia pun mulai berteriak sambil memberitahu kalau gadis di sampingnya selalu menganiayanya. Alhasil keributan itu pun memancing orang-orang kemari. Huizuo juga menjelaskan kalau Han Weiwei memaksa dirinya untuk melepaskan pakaiannya supaya bisa berendam di pemandian air panas bersamanya. Huizuo pun menjadi sangat sedih karena selama ini dirinya sudah menjaga kesuciannya, namun malah ingin dihancurkan oleh gadis itu. Han Weiwei tentu saja panik. Ia mencoba memberitahu kalau semua itu tidaklah benar. Akan tetapi akting hebat dari Huizuo benar-benar meyakinkan semua orang di sana. Setelah semua itu, ia pun segera pergi dan mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Han Weiwei yang kesal berjanji cepat atau lambat ia akan menangkapnya. Ia tidak akan pernah membiarkan Huizuo pergi dari kota ini dengan mudah. Para pria yang sebelumnya mendengar pembicaraan mereka malah meminta untuk dibungkus juga oleh Han Weiwei, karena kapan lagi bisa mandi bersama dengan gadis cantik sepertinya. Bahkan salah satu penjaga juga ingin ikut, yang membuat temannya menjadi sangat malu. Scene lalu kembali kepada Huizuo. Roh artefak menjadi lega karena setelah sekian lama, akhirnya Huizuo memiliki tempat untuk membuat ramuan. Huizuo juga sama senangnya. Ia merasa kalau semua ini tidak lepas dari ajaran roh artefak. Melihat sikap manisnya itu tidaklah membuat roh artefak senang, karena ia tahu segala yang dipikirkan oleh Huizuo. Huizuo hanya bisa tertawa saja karena sepertinya ia tidak bisa menyembunyikan apapun dari roh artefak. Saat ini Huizuo telah mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Hanya saja ia baru menyadari kalau ada satu barang lagi, yang mana ini adalah slip giok yang diberikan oleh Liu kepadanya. Huizuo terlalu sibuk sampai-sampai belum tahu mengenai apa isinya, yang mana ternyata itu adalah api ilahi Samdi. Roh artefak tidak menduga kalau gadis cantik itu akan memberikan sesuatu yang bagus sebagai hadiah. Huizuo penasaran apakah dirinya harus melatih api ini secepat mungkin, tapi roh artefak mencoba untuk menyadarkannya, karena bagaimanapun api ilahi Samdi terlalu dalam. Dengan tingkat kultivasi Huizuo saat ini, tidaklah mungkin baginya untuk bisa mengendalikan api ilahi tersebut.
Wei Suo merasa itu ada benarnya. Roh artefak memintanya untuk tidak membuang-buang waktu lagi karena lebih baik Wei Suo berlatih pil pembangunan surga agar pil itu bisa membantu Wei Suo melakukan penerobosan. Bagi roh artefak, bahan kualitas tinggi itu bisa mereka gabungkan dengan metode permunian yang paling sederhana. Ia akan membimbing Wei Suo dalam permunian pil itu. Pertama-tama mereka harus menyalakan api selama 7 menit. Setelah itu mereka harus mendidihkannya dengan api kecil demi bisa menguras sari-sarinya. Semua itu akan siap ketika warnanya mulai berubah keemasan. Wei Suo masih belum tahu apakah yang dimaksud oleh roh artefak. Apakah mereka harus menggunakan tungku atau open dalam permunian pil. Roh artefak meminta Wei Suo untuk percaya kepada dirinya, karena dalam permunian pil tidak ada yang lebih hebat dari dirinya. Wei Suo paham dan akan menerapkan semua yang telah roh artefak katakan. Di sini Wei Suo terus menjaga fokus pada panas tungkunya, dan fokus tingkat tinggi tersebut tidaklah butuh waktu lama bagi Wei Suo untuk melakukan permunian pada pil pembangunan surga. Ia benar-benar tidak menyangka akan selesai dalam waktu yang cepat. Ia pun memuji roh artefak karena ajaran yang dirinya berikan benar-benar berguna. Bagi roh artefak, seseorang yang bisa membuat pil dengan baik maka akan menjadi permuni yang baik juga. Hanya saja ia tidaklah menyangka kepada Wei Suo yang berhasil hanya dalam 1 kali percobaan saja. Dengan bahan-bahan yang ia miliki, Wei Suo yakin kalau kultivasinya akan kembali meningkat dengan cepat. Roh artefak memintanya untuk tidak cepat puas dulu, karena Wei Suo harus lebih dulu naik ke tingkat 5. Wei Suo paham dan akan berjalan ke samping, tapi roh artefak memintanya untuk tidak melakukan hal tersebut karena dia bukanlah seekor kepiting. Setelah berhasil menciptakan beberapa pil pembentuk surga, kini Wei Suo pun mulai melakukan penyerapan kepada semua pil itu. Hanya dalam waktu yang singkat saja, Wei Suo pun telah berhasil melakukan penerobosan karena defense tingkat 5. Wei Suo sangat senang karena pil itu bekerja dengan sangat baik. Bahkan kini dia bisa merasakan fluktuasi mananya yang menjadi lebih kuat. Wei Suo pun mencoba untuk melakukan uji coba, dan benar saja kini dirinya pun bisa menggunakan kekuatan penuh dari guntur ular emasnya. Roh artefak juga merasakan perkembangan hebat dari tubuh Wei Suo, tapi ia memintanya untuk tidak termakan oleh suasana. Wei Suo paham dan dirinya tidak akan menjadi orang yang sombong. Nah, di sini roh artefak mengingatkannya dengan Bai Yuhe dari Wendao, karena sekarang ia pasti bisa menggunakannya. Mereka pun keluar ke halaman, yang mana Wei Suo pun mengeluarkan Bai Yuhe. Roh artefak memberitahu kalau ini jauh lebih kuat dari kurungan kebebasan dari sekte Tiani. Bai Yuhe mulai membesar dan kini Wei Suo mulai menaikinya. Ia mencoba untuk mengendalikan hal tersebut, akan tetapi ini tidaklah semudah yang Wei Suo pikirkan. Bahkan dalam percobaan pertamanya, ia itu hampir saja menabrak pohon di depannya. Untung saja Wei Suo masih bisa berbelok, akan tetapi kendalinya terhadap benda ini menjadi begitu kacau, dan bahkan ia hanya dibawa berputar-putar saja. Melihat semua itu, roh artefak merasa kalau Wei Suo akan menghabiskan beberapa hari untuk menguasai hal itu. Wei Suo mendatangi roh artefak untuk memberitahu kalau pengguna mana pada Bai Yuhe ini tidaklah seboros apa yang dia pikirkan. Jadi ia merasa kalau berlatih dalam beberapa jam saja, mungkin ia bisa yang mudah mengendalikannya. Wei Suo juga sudah membayangkan kalau setidaknya ia bisa terbang lebih dari 1000 mil jika menggunakan Bai Yuhe. Nah, Nanggong Yuking pun menghubunginya untuk memberitahu mengenai lelang yang akan segera dimulai. Mereka pun pergi ke Pavilion Jinyu, dan di sana Nanggong Yuking sudah menyambut kehadirannya. Ia memberikan pujian kepada Wei Suo karena hanya dalam beberapa hari saja kultivasinya kembali meningkat. Wei Suo juga tidak menduga kalau ternyata ia adalah seorang jenius. Selain itu, dalam beberapa hari ini dirinya sudah menyempurnakan beberapa pil pembangun surga. Nanggong Yuking cukup terkejut mendengar hal itu, karena pil ini memang cepat membantu seseorang naik tingkat. Tapi jika terus digunakan, maka akan menghabiskan kekayaan Wei Suo. Setelah mengetahui semua itu, Wei Suo mungkin tidak akan menggunakannya lagi, karena bagaimanapun ia harus berhemat. Dengan sadarnya Wei Suo, Nanggong Yuking pun menjadi lega. Di sini roh artefak meminta Wei Suo untuk merahasiakan masalah Tian Dudan dari Nanggong Yuking, karena bagaimanapun tempat ini begitu ramai.
Jika informasi itu bocor, maka sama saja dan membahayakan nyawanya. Sesaat kemudian, Ling Honglin menghampiri Nanggong Yuking. Ia senang bisa bertemu kembali dengannya. Ia selalu saja terpesona dengan kecantikan yang Nanggong Yuking miliki, sampai-sampai dia itu ingin selalu memberikan pujian. Ling Honglin pun memberikan sebuah mawar yang kalah indah darinya. Mendengar semua itu membuat jijik Wei Suo dan roh artefak. Untung saja Nanggong Yuking tidak menerima hal tersebut dan berterima kasih atas pujiannya. Ling Honglin tidaklah menyerah dan yakin kalau Nanggong Yuking penasaran mengapa dirinya bisa datang kemari. Tapi yang penasaran bukanlah Nanggong Yuking melainkan Wei Suo, yang mana Ling Honglin hanya datang untuk bertemu dengan Nanggong Yuking saja. 是巧啊，又见面了呢。长女，收下去，这货又来恶心人。女人，你应该为你而来。 Tapi Ling Honglin langsung kesal ketika melihat wajah Wei Suo. Sebelumnya, Ling Honglin telah menyelidiki identitas Wei Suo yang hanyalah kultivator kecil saja. Ia mengikhlaskan harta yang diberikan kepada Wei Suo karena semua itu adalah untuk Nanggong Yuking. Jadi ia tidak akan peduli kepadanya. Bahkan ia juga akan memberikan beberapa cemilan kepadanya berupa 1000 batu spiritual. Tapi Wei Suo harus meninggalkan Nanggong Yuking. Roh artefak agak kesal karena Ling Honglin menggunakan kekayaannya untuk memukul orang lain. Nanggong Yuking meminta Ling Honglin agar tidak melakukan hal tersebut. Wei Suo membenarkan dan memberikan 4000 batu spiritual kepadanya. Ini semua demi harta-harta yang sebelumnya diberikan oleh Ling Honglin kepada Nanggong Yuking. Sedangkan untuk sisanya, Wei Suo berikan agar Ling Honglin bisa menjauhi Nanggong Yuking. Mendengar perkataannya membuat Ling Honglin merasa kesal, karena Wei Suo itu sama saja dan memberikan penghinaan kepada istana elang emasnya. Penjaga di sampingnya mencoba menenangkan Ling Honglin, karena lebih baik dia bisa menghindari balas dendam itu dan melepaskan Wei Suo untuk sementara waktu, karena jika ada kesempatan dirinya lah yang akan menghukumnya. Tapi bagi Ling Honglin itu terlalu berlebihan, karena yang mereka hadapi hanyalah seorang kultivator kecil saja. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, atau lebih tepatnya bagian 21. Sepertinya pelelangan di Papliun itu telah dimulai. Harta pengendali roh pun mulai diperlihatkan. Di sini Ling Honglin langsung memberikan penawaran 3000 batu spiritual. Tidak mau kalah, Wei Suo menaikkannya menjadi 9500 batu spiritual. Semua orang pun menjadi terkejut dengan apa yang ia berikan. Dan begini, artefak pengendali roh pun mulai jatuh ke tangan Wei Suo. Namun sebelum itu, ternyata masih ada yang memberikan penawaran yang jauh lebih tinggi dari Wei Suo. Dari suaranya itu mungkin dia adalah Han Weiwei. Setelah pelelangan itu berakhir, Wei Suo pun kembali bertemu dengan Han Weiwei, yang mana ia memintanya untuk datang dan menangkapnya. Kesal karena terus dipermainkan olehnya, Han Weiwei pun langsung saja bertarung dengan serius yang membuat Wei Suo menjadi panik. Di saat Han Weiwei merasa sudah di atas angin, secara mengejutkan muncullah sosok golem di belakangnya, yang mungkin itu adalah ulah dari Wei Suo. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.